Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, nama saya Nianto, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Padang kategori 1. Saya melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Seputi Agung yang beralamatkan di Dono Arum, Kecamatan Seputi Agung, Lampung Tengah. Berikut video uji kinerja yang saya buat. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, lurus kan? Lurus. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita mulai pembelajaran ini. Tapi sebelumnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tetapi kita duduk dulu. Oke, kita duduk. Silakan dipimpin doa untuk ketua kelasnya. Oke, semuanya sebelum mulai kegiatan pada pagi hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, persilakan. Berdoa cukup. Selanjutnya, Bapak akan absen terlebih dahulu satu persatu. Abid Arifudin, berikutnya Afif Al-Ajubi, berikutnya Afrizal Haji Putra, lanjut Ahmad Adi Afandi, Aldi Irfandi, satu lagi yang terakhir Selamat Riyadi. Oke, ada semua ya, kecuali dari 3, 2 sakit dan 1 dispen karena mengikuti kegiatan tema di baik. Hari ini kita akan belajar, tapi sebelumnya coba kita lihat dulu, coba berdiri. Menggunakan seragam lengkap semuanya? Lengkap ya? Ada yang tidak pakai seragam? Lengkap. Oke, siap. Berikutnya, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mengkonfigurasi manajemen bandwidth. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar manajemen bandwidth, yaitu dengan mencari informasi bagaimana cara mengkonfigurasi manajemen bandwidth, alat-alat yang digunakan untuk manajemen bandwidth. Nah, di situ kan minggu sebelumnya kalian explore melalui video, melalui Google, dan melalui slide presentasi yang Bapak sampaikan. Benar tidak seperti itu? Jadi untuk hari ini kalian akan mencoba mengkonfigurasi apa yang kemarin kalian sudah explore. Hari ini kita akan coba apakah kalian bisa mengkonfigurasi bagaimana manajemen bandwidth, bagaimana membatasi akses internet yang kita inginkan, yang kita tuju, gitu ya. Itu yang akan hari ini kalian pelajari. Oke, jadi ada 2 hal yang perlu kalian ketahui. Ini sebagai pertanyaan arahan, gitu ya. Pertanyaan arahan artinya ketika nanti kalian belajar di konfigurasi manajemen bandwidth ini apa saja dan manfaatnya bagaimana, ya, itu sebagai arahan. Yang pertama, ya, alasan yang mendesak, yang mendorong Anda atau kalian untuk membangun manajemen bandwidth dalam sebuah jaringan. Jadi kenapa kita harus bangun sebuah manajemen bandwidth? Ya, itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa? Agar ketika
orang itu mengakses sebuah internet, dia mengakses sesuai dengan kebutuhannya dia. Misal di sekolah ini punya kapasitas bandwidthnya 100 Mbps. Ada 100 Mbps ya, misalkan. Nah, siswanya banyak, gurunya juga banyak. Kalau tidak dibatasi, kalau tidak dibatasi ya, siapa yang mengakses duluan, dia dapat bandwidth besar. Itu kalau kita nggak manajemen bandwidth, kalau tidak dibatasi, kamu dapatnya sekian, kamu dapatnya sekian. Itu kalau tidak dibatasi. Itu akibatnya. Artinya nanti dia pertama mengakses internet, dia akan dapat kuota paling besar, ibaratnya kuota ya, bandwidth. Kemudian yang belakangan, dia nanti dapatnya kecil, hanya sisa-sisanya. Ketika akses yang berikutnya, ya pastinya agak lemot, ya, agak lambat. Itu kalau tidak dibatasi dengan manajemen bandwidth. Dengan adanya manajemen bandwidth, ya nanti akan sesuai. Ketika kamu akses pertama, ya kamu dapatnya sekian. Akses yang kedua, kamu dapatnya sekian. Sebagai apa kamu? Bisa sebagai siswa. Nah, kalau sebagai siswa, misalkan dapatnya 1 Mbps, ya ketika nanti akses kalian dapatnya 1 Mbps. Walaupun kalian aksesnya terakhir, walaupun kalian aksesnya pertama kali. Jelas ya? Seperti itu. Ya, dengan seperti ini akan efisien. Yang belakangan dia dapatnya sesuai, yang depan juga dapatnya sesuai. Seperti itu. Yang kedua, apa konsekuensinya bisnis atau dampak finansial yang timbul akibat ketidakmampuan mengolah bandwidth dengan efektif? Jelas, ini akan merugikan. Seandainya sebuah perusahaan tidak di manajemen bandwidth, ya harusnya cepat aksesnya, jadi lambat. Harusnya meng-cover itu customer cepat, harus lambat. Akhirnya customer lain akan lari ke tempat yang lain yang lebih cepat. Nah, itu konsekuensinya. Kurang lebih seperti itu. Jelas ya? Itu dua yang nanti yang akan menjadi arahan kita dalam manajemen bandwidth. Apa manfaatnya dan konsekuensinya jika kalau misalkan kita menggunakan manajemen bandwidth. Oke? Nah, sekarang Bapak akan berikan motivasi. Apa itu motivasinya? Yaitu ketika kalian menguasai internet, maka kalian akan menguasai dunia. Tapi ingat, semua bisa kita akses di sana. Semua bisa kita akses. Ya. Jangan salah mengakses. Ya. Ketika kalian bisa mengakses hal yang positif, kalian akan menguasainya. Termasuk misalkan pembelajaran hari ini. Kalau kalian mengakses duluan, kalian kan bisa. Kalau gurunya tidak mengakses, gitu ya. Bisa jadi intinya dalam pembelajaran di abad saat ini adalah siapa duluan, dia yang tahu. Karena dimanapun kalian bisa akses. Nice ya? Itu motivasi hari ini. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah ada dua. Yang pertama, setelah melihat tayangan video PowerPoint tentang manajemen bandwidth, kalian atau siswa mampu untuk membangun manajemen bandwidth dengan simple quiz secara baik dan benar. Itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua, ya, setelah melihat tayangan PowerPoint video pembelajaran tentang manajemen bandwidth, siswa mampu mengkonfigurasi dengan simple quiz secara baik dan benar. Seperti itu. Itu yang dua tujuan pada pembelajaran hari ini. Ya, baik. Hari ini kita sesuai dengan pembelajaran konfigurasi manajemen bandwidth dengan mempraktekkan. Ya, di sini ada komputernya, ada 20 yang nanti tidak kebagian, silahkan bergabung dengan temannya. Jelas ya? Ya. Berarti ada 20 komputer, sisanya ada berapa? Kita ada berapa jumlahnya? 31. Karena 3 nggak berangkat, jadi ada
28. 20 pegang komputernya, kemudian sisanya gabung ke teman yang sebelahnya. Jelas ya? Ya. Oke, silakan untuk absen dari 1 sampai 20 mengambil alatnya. Silakan. Oke, dicek apakah alatnya sesuai atau tidak, termasuk RB, RB dan chargernya. Ya, RB dan chargernya harus sesuai. Silakan diambil satu, silakan kemudian kembali ke meja masing-masing. Kabelnya satu aja, satu aja. Berikutnya lanjut. Masuk ke komputernya masing-masing yang sudah mendapatkan alat. Kembali. Oke, baik. Hari ini kan kita konfigur ya. Nah, kita perkenalan alat dulu. Nah, di sini ada dua tipenya, tipe RB-nya atau tipe mikrofitnya. Ada yang seperti ini. Kalian coba, kalian dapatnya yang mana? Sama ya, yang seperti ini. Yang tower. Kemudian ada yang seperti ini. Ya, backstop. Ya, dapat? Ada yang dapat seperti ini? Oke, ada. Oke, berikutnya. Bapak akan mendemonstrasikan bagaimana memasang DRB yang tipe seperti ini. Ya. Di sini kita punya apa namanya? Ada yang tahu? Charger ya. Nah, chargernya pastikan chargernya sesuai dengan tipenya. Saya rasa sih semuanya sama sih. Tipe ini dengan tipe ini kita gunakan karena ini tipenya sama, hanya bedanya ini satu tower, satunya desktop. Chargernya pasti sama juga, satu. Oke. Nah, kita colokkan. Di sini ada bagian lubang-lubangnya ya, atau port-portnya. Untuk power atau chargernya, ini port paling bawah. Nah, kita masukkan sesuai dengan lubangnya. Sampel. Ya, kita coba masukkan. Jangan sampai terbalik ya. Ya. Kalau misalkan salah, jangan sampai dipaksa. Kalau salah nanti bisa jebol. Ya, ini bisa jebol. Yang kedua, di sini ada portnya. Ya, ada port-portnya. Ada berapa port yang seperti ini? Ada 4. Sama. Ini pun juga ada 4. Ini bedanya tadi, ini tower, ini desktop. Untuk memasang chargernya pun caranya sama. Ya, oke, Bapak coba praktekkan yang satu ini. Kalau yang tower hitungannya, ngitungnya itu dari atas ke bawah. 1, 2, 3, 4 ya. Meter 1, meter 2, meter 3, dan meter 4. Kalau yang desktop ngitungnya dari sini ya, dari kanan ke kiri. Kalau dari kalian baca berarti dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri 1, 2, 3, dan 4. Yang satu itu untuk jalur internet. Yang satu untuk jalur internet. Yang 2, 3, dan 4 itu kita gunakan untuk sebagai pengaturan atau manajemen. Saya ambil kabel jaringan. Ini yang misal nih, ini kebetulan nih terputus ya. Kalau terputus berarti ini nggak ada jalur internet. Misalkan ini adalah kabel yang menuju jalur internet. Saya colokkan ke ether 1. Nah, seperti ini. Ini jalur
internet. Untuk yang di komputer kalian, jalur internet kalian cabut yang dari PC. Mudah ya? Ambil yang di PC, nanti kalian colokkan ke Ether 1. Satu lagi, saya ambil manajemen. Ya, untuk manajemen atau untuk pengaturan atau untuk setting. Tadi Ether 1 kita sudah gunakan, berarti tinggal Ether 2, 3 dan 4. Nah, sekarang kita sepakat saja. Semuanya kita gunakan di Ether 2. Saya colokkan di Ether 2. Nah, seperti ini. Nah, ini mengarah ke komputer atau PC. Jelas? Oke, seperti itu ya. Nanti ketika masuk ke Winbox-nya, silakan. Kemarin kan sudah ekspor ya, sudah ekspor, dan nanti kalian bisa ekspor lagi, bisa lihat lagi di video pembelajaran yang sudah Bapak share. Berikutnya, ketika nanti kalian melaksanakan konfigurasi, ada tugas-tugasnya. Nah, Bapak akan menyampaikan tugas-tugasnya. Tugas yang pertama adalah yang jelas, kalian harus konfigurasi. Ya, harus konfigurasi sampai dengan selesai. Yang kedua, memverifikasi. Misal ada kesalahan, verifikasinya salahnya di mana, gitu ya. Yang ketiga, penyelesaian. Kalau tadi diseleksi, ketika ada kesalahan diperbaiki. Ya. Yang keempat, ketika kalian selesai didokumentasikan. Ya, hasil dari kalian konfigurasi, verifikasi masalah, terus perbaikan, terus nanti didokumentasikan. Nah, ketika dokumentasi, kalian akan menyampaikan atau memaparkan di depan teman-teman kalian. Jelas ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah kalian jangan lupa berdiskusi, ya, berdiskusi dengan teman. Kalau misalnya ada permasalahan, kalian berdiskusi masalahnya di mana. Jelas? Saat ini kalian yang melakukan konfigurasi tersendiri. Jelas ya? Ada pertanyaan? Tidak? Jelas ya? Oke, jelas. Berikutnya, Bapak akan membagikan LKPD ini ketika nanti kalian konfigurasi. Setelah selesai konfigurasi, kemudian selesaikanlah LKPD. Jelas? Oke, baik, saya bagikan LKPD-nya. Baik, silahkan mulai bekerja, silahkan mulai mengkonfigurasi. Jangan lupa LKPD-nya diselesaikan. Silahkan. kalian harus mempresentasikan atau memaparkan hasil kerja kalian. Dan nanti ketika teman kalian menyampaikan hasil laporan proyek manajemen BNP,
kalian harus ada yang menanggapi. Ya, harus ada menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian. Dan yang terakhir nanti LKPD yang kalian sudah isi nanti silakan dikumpul, Bapak akan berikan nilai. Jelas? Nah, sekarang siapa yang siap untuk maju ke depan? Oke, silakan Zaki. Moderatornya coba. Jadi yang benar. Sudah bantu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan melaporkan kerja saya. Di sini ada server saya yang akan dibantu oleh teman saya menjadi operatornya. Ini hasil laporan hasil proyek konfigurasi manajemen bandwidth dari Muhammad Devi Setiawan. Oke, tolong. Yang pertama ada pendahuluannya yaitu proyek ini bertujuan untuk menerapkan konfigurasi manajemen bandwidth dalam sebuah jaringan sebagai upaya untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan kualitas layanan. Manajemen bandwidth adalah praktek penting dalam pengelolaan jaringan yang melibatkan pengaturan alokasi bandwidth untuk berbagai layanan dan aplikasi. Tujuan pertama yang di sini yang tulis yang pertama menerapkan pembatasan bandwidth untuk menghindari penggunaan berlebihan. Yang tujuan kedua memberikan prioritas pada layanan yang lebih kritis melalui pengaturan quality of service atau QoS. Yang ketiga mengukur efektivitas konfigurasi dalam meningkatkan kualitas layanan dan menghindari overloading jaringan. Itu tujuan dari proyek ini. Yang ketiga itu ada metodologi, yaitu cara-cara langkah aku melakukan konfigurasi. Yang pertama ada analisis awal. Itu tuh dilakukan analisis kebutuhan dan karakteristik jaringan untuk menentukan batasan bandwidth yang sesuai dan layanan yang perlu mendapatkan prioritas. Nah, yang kedua itu ada pengaturan konfigurasi, yaitu melakukan konfigurasi pada perangkat jaringan untuk menerapkan pembatasan bandwidth dan pengaturan QoS. Nah, yang di sini implementasinya ya dan saat konfigurasi. Yang pertama aku lakukan yaitu pembatasan bandwidth dengan cara menggunakan metode pembatasan bandwidth pada router utama untuk setiap pengguna. Jadi aku batasin untuk setiap pengguna itu akan dapat batasan untuk berapa dia dapat bandwidthnya. Di situ tujuannya untuk menghindari penggunaan berlebihan dan ancaman overloading. Yang kedua ada quality of service atau QoS yang memberikan prioritas pada layanan yang lebih kritis seperti VoIP dan video streaming. Menggunakan QoS untuk mengatur prioritas antrian paket data. Jadi untuk QoS itu, jadi akan dapat suatu priority seperti datanya lebih besar untuk yang priority di atas. Seperti itu. Semacam pokoknya. Lanjut. Nah, kesimpulannya yaitu proyek ini menggambarkan pentingnya konfigurasi manajemen bandwidth dalam mengelola jaringan melalui konfigurasi yang bijaksana, layanan kritis mendapatkan prioritas, penggunaan berlebihan terhindar, dan kualitas layanan meningkat. Dengan pemantauan yang baik, masalah dapat diidentifikasi lebih cepat dan jaringan dapat dioperasikan dengan lebih efisien. Oke. Nah, untuk rekomendasi lanjutan, maksudnya apa yang perlu dilakukan kelanjutannya, yaitu melakukan pemantauan yang terus-menerus untuk mengidentifikasi perubahan dalam penggunaan dan pengawasan jaringan. Yang kedua, mengkaji kembali konfigurasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan baru. Nah, itu laporan dari saya. Terima kasih. Oke. Ada yang jawab untuk laporan? Ya. Silakan. Untuk yang akan mendapati laporan, silakan. Silakan kalau ada yang ingin menanggapi, menyampaikan tanggapan mengenai manajemen bandwidth. Oke. Ya, silakan Aldi. Diri dan Saya ingin mengatakan presentasi dari teman. Manajemen bandwidth merupakan pendekatan desain yang tinggi dalam pengelolaan jaringan modern.
dan efisiensi penggunaan bandwidth menjadi kunci untuk memastikan pengalaman pengguna yang baik dan layanan yang tak terganggu. Dengan mengatur dan mengalokasikan bandwidth dengan baik bijak, organisasi dapat menghindari berbagai masalah seperti penurunan kualitas layanan, mengelola jaringan, serta konflik dan kekurangan dalam penggunaan sumber daya jaringan. Penerapan manajemen bandwidth memungkinkan organisasi untuk memberikan prioritas pada layanan atau aplikasi yang lebih kritis, seperti komunikasi suara dan video yang realistis. Hal ini membantu memastikan bahwa penggunaan jaringan yang kritis tidak terganggu oleh aplikasi lain yang mungkin membutuhkan bandwidth lebih rendah. Dengan demikian, manajemen bandwidth berkontribusi pada kualitas layanan yang lebih baik dan produktivitas yang meningkat. Itu pemaparan dari saya. Terima kasih sudah memaparkan hasil tugas saya. Oke, sekian aja dari laporan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, baik. Karena sudah semuanya, kita lanjut. LKPD-nya silakan dikumpulkan. Ya, LKPD-nya silakan dikumpulkan. Sampai kemarin. Kita mulai untuk evaluasi hari ini. Apakah kalian tadi dan sebelumnya menguasai materinya? Kita mulai ya? Ya. Oke, siap, silakan. Ini emang lama kayak gitu, Pak. Bisa panggil ya? Salah. Dua siapa? Itu dia. Tadi kita udah evaluasi mengenai krisis ya. Bagaimana kalian tadi menjawab soal-soal yang sudah Bapak berikan. Tadi yang tertinggi siapa? Aldi. Yang kedua? Aldi. Yang ketiga? Selamat, nanti akan mendapat reward ya berupa nilai ya. Yang berikutnya kita akan simpulkan hasil pembelajaran pada hari ini ya. Dari Bapak akan menyimpulkan, dari kalian juga akan menyimpulkan. Oke, Bapak lemparkan dulu ke kalian. Silakan, siapa yang akan menyimpulkan? Oke, silakan jawab. Selamat, nama saya Josa Rifa. Saya akan menyampaikan hasil informasi tentang konfigurasi jenis. Saya belajar bahwa konfigurasi jenis bukan hanya tentang memberikan akses internet kepada pengguna, tetapi juga tentang mengalokasikan sumber daya dan bijak agar semua layanan dan aplikasi dapat berjalan dengan baik. Saya menyimpulkan bahwa konfigurasi jenis membantu dalam mengoptimalkan penggunaan jaringan, memastikan layanan yang lebih kritis mendapatkan prioritas dan mencegah terjadinya overloading yang dapat merusak jaringan. Selain itu, dengan pemahaman tentang konfigurasi jenis, saya dapat mengidentifikasi masalah kinerja jaringan dan mengambil tindakan yang sesuai. Selama pembelajaran ini, saya sudah menyadari bahwa konfigurasi jenis tidak hanya tentang teknis, tetapi juga melibatkan aspek keamanan, tren penggunaan, dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk menghadapi perubahan. Kesimpulannya, belajar tentang konfigurasi jenis telah memberi saya wawasan yang mendalam tentang bagaimana mengelola jaringan secara efektif. Ini bukan hanya tentang teknis, tetapi juga tentang pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana sumber daya jaringan dapat dikelola dengan bijak demi kinerja yang optimal dan keamanan yang baik. Oke, baik, terima kasih kepada Josa Rifa. Nah, sekarang Bapak akan menyimpulkan dari versi Bapak. Tadi udah banyak apa yang disampaikan oleh teman kalian, Josa. Oke, simpel saja, ya, simpel saja. Dengan adanya manajemen bandwidth ini, kalian bisa mengoptimalkan
Dengan apa? Ya pembatasan itu tadi. Si A dapatnya sekian, si B dapatnya sekian. Siapapun yang akses sudah dibatasi semuanya. Artinya di sini tidak akan terjadi apa yang dikatakan Mirza tadi, overloading. Ya, ketika jaringan sibuk, ketika jaringan kosong, ya nanti dapatnya ya sama aja. 2 Mbps ya dapat 2 Mbps. Tidak seperti kalau sebelumnya kita tidak batasi, ya kan? Kalau kita tidak batasi berarti semuanya bisa overloading seperti itu. Itu kesimpulan dari Bapak. Artinya dengan pembatasan ini kalian bisa lebih optimal dalam mengakses sebuah internet seperti itu. Oke, baik, berikutnya kita tutup pembelajaran hari ini. Tapi sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Bapak ingin menanyakan hasil dari pembelajaran hari ini. 2 pertanyaan, ya, 2 pertanyaan. Nanti kalau bisa kalian jawab. Bisa nggak bisa harus jawab ya? Siap? Yang pertama, bagaimana kesan pembelajaran hari ini? Bagaimana kesan pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Oke, baik, terima kasih. Yang kedua, apa manfaat dari pembelajaran hari ini? Coba angkat tangan, siapa? Ayo, siapa? Manfaat dari pembelajaran hari ini? Yuk, Zaki, silakan. Manfaat dari pembelajaran hari ini kita tahu cara mengkonfigurasi bits di dalam jaringan suatu jaringan untuk membagikannya ke orang-orang agar jadinya overloading. Oke, baik. Terima kasih kepada Zaki. Artinya dari pembelajaran ini semuanya sudah tercapai kegiatannya, kemudian hasil dari kegiatan kalian pembelajaran. Dari kuisis sudah kita dapatkan siapa yang terbaik, yang terbaik. Kemudian berikutnya menyampaikan apa tadi, saran atau tanggapan. Oke, Aldi menyampaikan tanggapan, Jauza menyampaikan kesimpulan, dan Zaki tadi menyampaikan hasil dari dalam proyek manajemen tinggi. Nah, semuanya itu kalian akan mendapatkan nilai yang lebih dari siswa yang lain. Oke ya? Oke, berikutnya sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, sebelum kita tutup, coba alatnya kita kembalikan ke depan dulu. Silakan, alatnya diambil, dilakukan, kembalikan ke depan. Silakan. Disesuaikan dengan Oke. Dua terakhir ya. Tadi kalian sudah merapikan alat. Berikutnya yang 2 terakhir. Pertama adalah ketika hari ini belajar mengenai konfigurasi internet, ya, itu sebagai bekal kalian untuk di pertemuan yang akan datang. Sebagai bekal, kalau kalian bisa men-setting RD mengkoneksikan ke internet, berarti nanti minggu depan akan lebih mudah. Tinggal setting apa yang jadi pembelajaran yang akan datang. Artinya ini sebagai modal kalian untuk pembelajaran di selanjutnya. Udah ya? Jelas ya? Oke, berikutnya kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Saya persilakan untuk ketua kelas ini. Silakan. Oke, semuanya duduk siap. Kalian berdoa menurut agama dan kita masing-masing agar kegiatan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita, dapat berguna untuk kita. Untuk berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa, cukup. Oke, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.